Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmia dengan NIM H0512211016 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Pemodelan Locally Composite Rich Geographically and Temporally Weighted Autoregressive pada data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dengan pembimbing utama Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun pokok pembahasan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pokok pembahasan pertama, pendahuluan. Analisis regresi spasial merupakan pendekatan statistika yang digunakan ketika suatu data dipengaruhi oleh karakteristik lokasi atau wilayah. Dalam pemodelan data spasial, terdapat dua efek yang perlu diperhatikan, yaitu dependensi spasial dan heterogenitas spasial. Dependensi spasial menunjukkan adanya karakteristik yang saling berkaitan antar lokasi, sedangkan heterogenitas spasial menggambarkan bahwa variabel prediktor yang sama memberikan respon yang berbeda pada setiap lokasi. Artinya, terdapat perbedaan karakteristik antar lokasi. Jika heterogenitas spasial tidak diperhitungkan, maka model yang digunakan menjadi kurang efektif dalam merepresentasikan hubungan antar variabel. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi heterogenitas spasial adalah Geographically Weighted Regression atau GWR. Model ini mampu menghasilkan estimasi parameter yang bersifat lokal di setiap titik pengamatan. Namun, masalah dalam analisis data tidak hanya dipengaruhi oleh aspek spasial, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan waktu atau disebut dengan heterogenitas temporal. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan model Geographically and Temporally Weighted Regression atau GTWR yang mengintegrasikan pembobot spasial dan temporal secara bersamaan. Meskipun demikian, GTWR masih memiliki keterbatasan karena belum mengakomodasi keberadaan autokorelasi spasial dalam data. Heterogenitas dan autokorelasi spasial merupakan karakteristik yang saling berkaitan dalam konteks pemodelan data spasial. Oleh karena itu, dikembangkan model Geographically and Temporally Weighted Autoregressive atau GTWAR yang mengintegrasikan pembobot spasial temporal serta komponen autoregresif sehingga mampu menangkap heterogenitas dan autokorelasi spasial dalam data. Selain itu, masalah dalam pemodelan regresi spasial sering ditemukan permasalahan multikolinialitas lokal, yaitu kondisi di mana variabel-variabel prediktor saling berkorelasi di setiap lokasi. Masalah ini dapat menyebabkan varians estimasi parameter menjadi tinggi, sehingga dapat menyebabkan kesalahan pada interpretasi. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan regresi ridge. Namun, pendekatan ini hanya menggunakan penalty ridge yang sama di seluruh wilayah, sehingga kurang efektif untuk kasus lokal yang memiliki tingkat multikolinialitas yang berbeda di setiap lokasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan model Locally Compensated Geographically Weighted Regression atau LCR-GWR, di mana pendekatan ini mampu menghasilkan penalty risk yang berbeda pada setiap lokasi. Beberapa penelitian terdahulu seperti Wu dan kawan-kawan pada tahun 2014 melakukan penelitian mengenai harga perumahan di Shenzhen, China dengan menerapkan model GTWAR. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GTWAR memiliki peningkatan kinerja yang baik dengan peningkatan R-squared sebesar 0,914 lebih baik dibandingkan dengan model OLS, GWR, dan GTWR. Penelitian lain yang dilakukan oleh Huan dan kawan-kawan pada tahun 2017 menerapkan model LCR-GWR untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kejadian malaria di Provinsi Da Nang, Vietnam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa LCR-GWR memberikan peningkatan kinerja model dibandingkan dengan OLS dan GWR dengan peningkatan R-squared adjektif sebesar 0,506 setelah penambahan penalti ridge lokal.
Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fadliana dan kawan-kawan pada tahun 2020 juga menerapkan LCRGWR untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LCRGWR lebih baik dibandingkan model GWR dalam mengatasi multikolinialitas lokal pada data kasus stunting. Penelitian ini berfokus pada fenomena tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT merupakan besaran persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau belum mendapat pekerjaan. Menurut berita resmi Badan Pusat Statistik, TPT di Provinsi Sulawesi Selatan pada Agustus 2024 sebesar 4,91%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2024 yang sebesar 4,82%. Perbedaan karakteristik sosial dan ekonomi di setiap lokasi menyebabkan faktor-faktor yang memengaruhi TPT tidak bersifat seragam di setiap wilayah. Selain itu, adanya faktor-faktor yang saling berkorelasi di setiap lokasi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan mengkaji pengembangan model regresi spasial dengan mengatasi multikolinialitas lokal pada efek heterogenitas spasial temporal dan autokorelasi spasial dengan judul Pemodelan Locally Compensated Risk Geographically and Temporally Weighted Autoregressive pada data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian ini ada dua. Yang pertama, data penelitian yang digunakan adalah kasus tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan berdasarkan publikasi BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga tahun 2024. Kedua, metode penentuan jarak antar lokasi pengamatan menggunakan jarak Euclidean dan fungsi pembobot yang digunakan adalah fixed exponential kernel. Kemudian, adapun tujuan penelitian yang pertama, memperoleh estimasi parameter model LCR GTWAR pada data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2024. Dua, memperoleh faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan menggunakan model LCR GTWAR tahun 2020 hingga tahun 2024. Kemudian, manfaat penelitian yang pertama yaitu sumber pengetahuan terkait metode LCRGTWAR serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Kedua, sumber pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2024 sehingga bermanfaat bagi pemerintah dan penentu kebijakan untuk membuat kebijakan lanjutan dalam mengatasi tingkat pengangguran terbuka di setiap kabupaten atau kota. Pembahasan selanjutnya yaitu teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda, heterogenitas spasial, heterogenitas temporal, geographically weighted regression, geographically and temporally weighted regression, atau korelasi spasial dan temporal, Lagrange multiplier test, spatial autoregressive, geographically and temporally weighted autoregressive, multicollinearities lokal, regresi rich, locally compensated rich, geographically weighted regression, tingkat pengangguran terbuka, dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut merupakan data temporal tahun 2020 hingga 2024. Adapun unit pengamatan terdiri dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, variabel respon yang digunakan pada penelitian ini yaitu tingkat pengangguran terbuka, serta terdapat 6 variabel prediktor yaitu indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, kepadatan penduduk, produk domestik regional bruto, dan persentase penduduk miskin. Adapun beberapa metode analisis yang digunakan, yang pertama,
mengeksplorasi data, kemudian melakukan pengujian heterogenitas spasial dan temporal, kemudian melakukan identifikasi multikolinitas dengan menggunakan nilai FIV, melakukan standarisasi variabel prediktor, menentukan matriks pembobot spasial, melakukan identifikasi efek autokorelasi, melakukan analisis model GTB-AR, analisis model GTB-AR dengan locally compensated ridge, melakukan uji signifikansi parameter, melakukan uji kebaikan model, melakukan respon basi balik, dan melakukan interpretasi model serta menarik kesimpulan. Selanjutnya, daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini atau sumber referensi yang digunakan tampak pada layar. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.